Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau kita membaca Alhamdulillahi itu, kalau di terjemahan Depak itu, Departemen Agama atau terjemahan yang lain itu, selalu diartikan segala puji hanya milik Allah. Sementara kalau saya cari di kamus, Alhamdulillah itu artinya ya as-sana'u atau pujian. Nah, segalanya ini dari mana? Terus kalau lillahi ini kan yang saya pahami itu milik Allah. Sama dengan li milikku atau lakah milikmu. Kenapa dalam Alhamdulillah itu lillahi kok menjadi hanya milik Allah? Dari mana datangnya tambahan hanya itu? Dan juga dari mana datangnya tambahan segala itu? Maksudnya segala puji itu dari mana segalanya itu? Semoga Pak Ustadz memberikan jawaban yang memuaskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan bagus sekali. Alhamdulillahi artinya memang segala puji hanya milik Allah. Nah, untuk menjawab ini tidak cukup dengan membaca terjemahan, tapi Anda harus menguasai beberapa ilmu. Di antaranya misalnya ilmu usulil fiqh. Apa ilmu usul fikih itu kaitannya dengan hal ini? Dalam usul fikih itu ada yang disebut dengan am. Am itu satu lafaz artinya mencakup keseluruhan. Salah satu dari bentuk am adalah isi mufrad yaitu hamdun. Hamdun itu satu puji artinya karena mufrad. Kemudian bertemu dengan al-ta'rif yaitu alhamdu. Ketika ada isi mufrad bertemu dengan al-ta'rif menjadi alhamdu, maka itu masuk kepada kategori am. Ketika sudah am, maka mencakup semua. Syamil di jami'il afrad, mencakup semua yang masuk kepada alhamdu atau pujian. Makanya menjadi tepat ketika alhamdu ay kullul hamdi, segala pujian. Kalau belajar nahu itu alnya disebut lil istighraq, yaitu mencakup istighraqil afrad. Mencakup seluruh afradul jinsi, seluruhnya dicakup dalam kata alhamdu. Sama dengan di Al-Quran, khuliqal insanu. Nah, al-insanu itu walaupun insan hanya satu, tapi karena ada alnya justru artinya semua manusia. Tidak ada yang terkecuali. Kalau misalnya, ya itu kalau diambil ditelaah dari nahu dan usul fiqh. Kemudian lillahi. Lillahi ini kan lamnya mengandung arti milik. Tetapi kenapa ada makna hanya milik Allah? Ternyata memang, misalnya Anda baca kitab Bahrul Muhit, karya Imam Az-Zarkashi tentang usul fiqh juga, bahwa memaknai lam ini, ulama itu mengatakan bahwa lam ini, lam lil milki ini pada hakikatnya memang lil ikhtisos, yaitu untuk menunjukkan makna khusus atau makna hanya. Karena faktanya memang kepemilikan itu spesifik. Misalnya orang bilang ini bukunya Muhammad, berarti buku ini hanya milik Muhammad. Kalau misal pemiliknya dua, Muhammad dan Hamid misalnya, Al-Kitabu li Muhammadin wa Hamidin, buku ini milik Muhammad dan Hamid, berarti istaraka mereka berdua itu bersatu di dalam fil milki. Nah, karena hanya lillahi, otomatis hanya milik Allah. Jadi dalam bahasa Arab itu ketika ada lafaz diberikan huruf lam yang menunjuk arti milik, itu bisa juga langsung otomatis bermakna lil ikhtisos, atau kalau dalam balaghah juga disebut lil hasri, hanya milik Allah. Ya, itulah pentingnya mempelajari ilmu. Jadi tidak bisa kita menjawab segala persoalan hanya bermodalkan terjemahan saja. Ya harus mondok, harus nyantren, kira-kira begitu. Semoga bisa dipahami. Jadi alhamdulillah karena ada alnya maka menjadi segala puji, lillahi karena ada lamnya maka menjadi hanya milik Allah. Itu sudah saya jawab dari semua, dari banyak perspektif ilmu ya, dari usul fikih, dari nahwu dan juga dari balaghah. Semoga ada manfaatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui dulu sebelum saya jawab, bahwasanya Al-Quran ini adalah wahyu yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan cara kita memahaminya ya membaca terjemahannya yang sudah beredar itu, dan tidak perlu ditanya-tanya. Jangan terlalu banyak menanyakan hal-hal semacam itu, tidak bermanfaat itu. Anda tanya segala ini itu, nah nanti baca pahami nggak usah tanya kenapa segala kenapa. Dulu Bani Israel itu dihancurkan oleh Allah itu karena terlalu banyak. Kalau Anda baca dalam Al-Quran itu, apa itu ayatnya, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan tanya-tanya hal-hal yang malah menjadi repot nanti. Sudah kita pahami saja seperti itu. Ya segala puji apa masalahnya? Hanya milik Allah, ya memang segala puji hanya milik Allah. Apa persoalannya? Kenapa kayak ditanya-tanya? Kalau di Al-Qurannya tidak ada seperti itu, ya sudah tidak ada. Tidak perlu kita terima saja begitu. Memang faktanya segala puji hanya bagi Allah.